Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ayah mintain tolong buat kalian semua, wakilin ayah. Karena kan kalau ayah nggak di sini, jadi tidak bisa berdoa di TKP. Nah, yang paling hebat tuh kalian berdoanya di TKP. Dan kalau ayah ini doanya banyak. Nah, kalau kalian kan doanya bisa centering, bisa terpusat doanya, ya, bisa fokus doanya. Kalau ayah bisa nggak fokus karena doanya untuk Darul Quran se-Indonesia, bahkan Darul Quran mancanegara. Bagaimana kemudian satu hajat itu bisa tercapai? Bagaimana kemudian satu impian bisa kekabul? Sekali lagi saya ulangi. Bagaimana kemudian satu hajat bisa kecapai? Satu impian bisa kekabul? Sebenarnya gampang. Yang pertama itu ya, membangun koneksi dengan yang kita hajatin, dengan yang kita impiin. Dibangun koneksinya, gitu. Karena kalau tidak dibangun, maka tidak ada kekuatan ruhiyah antara kita dengan objek yang dihajatin dan diimpiin itu. Contoh begini ya. Ada seorang anak itu tertarik banget sama bandara. Ada satu anak tertarik terus sama bandara. Pokoknya kalau ngelihat bandara itu dia senang. Yang lain bisa langsung pergi, langsung berangkat ketika melintas satu bandara. Dia bisa minta turun sebentar untuk ngeliati itu bandara. Nah, itu contoh terbangunnya koneksi antara si bocah kecil ini dengan bandara. What will happen tomorrow? Apa yang kemudian akan terjadi di masa yang akan datang? Nanti tergantung ya strongness-nya atau kekuatan dari koneksi itu sendiri. Rupanya nih anak terus membesarkan koneksi itu, membesarkan bangunan hubungan ya dengan bandara itu. Segala rupa yang terkait sama bandara, anak kecil yang kemudian terus berkembang menjadi seorang anak, berkembang menjadi remaja agak dewasa, dan nanti remaja dewasa, rupanya makin powerful. Dan hari ini anak itu jadi pilot. Coba, udah mulai agak bisa dipahami belum? Ada begitu banyak tukang nasi, tukang ayam, tukang telur, tukang tahu, tukang sayur, para pekerja pabrik, orang-orang yang pengangguran juga, dan penduduk-penduduk sekitar bandara. Ini cerita yang berbeda. Tapi ada satu tukang nasi uduk yang sama-sama tinggal di lingkungan bandara. Asal dia buka nasi uduk, dia pandangin bandara. Terus dia membayangkan nanti yang nyetir pesawat adalah anaknya. Nah, itu contoh membangun koneksi. Oke? Itu contoh membangun hubungan antara si manusia dengan objek yang menjadi hajat dan impiannya.
Jadi kalau kalian nanti mau masuk Madinah, dari sekarang bangun koneksinya. Ya apa nggak tahu. Bagaimana caranya? Kalian mikir dong. Hah? Kalau kalian mau masuk Ummul Qura Makkah, Al-Azhar Kairo, Istanbul Turki, atau kota-kota lain, ya, universitas lain di kota-kota lain di Turki, atau di Eropa, Belanda, Jerman, Prancis, Bulgaria, Swedia, mulai dari Eropa Barat sampai Eropa Timur, Finlandia misalkan, atau nyebrang ke Inggris, Skotlandia, Irlandia. Di Skotlandia misalkan ada Stirling University, bagus bener itu, abad ke-8 dibangunnya. Kalian mau masuk situ, tapi kalian tidak pernah mau membangun komunikasi. Gak pernah nyari tahu tentang sejarah Madinah University, gambar-gambar Madinah kayak apa sih. Gak pernah ngebayangin kalau saya yang di situ gimana. Ngelihat nih foto anak-anak mahasiswa Madinah University, ya. Terus kalian bisa membayangkan kalian ada di situ, sampai benar-benar kalian melihat diri kalian ada di situ. Nah, itu namanya udah terbangun koneksinya. Yang begitu itu tuh kadang-kadang nggak perlu lewat jalur ujian, akan ada jalur-jalur lain yang terbuka dengan izin Allah. Kenapa? Karena begitu koneksi sudah terbangun, maka terbuka dari segala arah. Nah, keinginan ayah mudah-mudahan menjadi keinginan kalian semua. Bagaimana ya pesantren Darul Quran Karawang tidak cuman, ini sekarang berapa luasnya di sini? Hah? Tidak cuman 1,6 hektar, tapi kalau perlu 160 hektar. Ya caranya bangun koneksi. Tadi saya bilang belum tentu terbangun koneksinya. Orang tinggal di tepi pasar, ya, buka pintu pasar, seberangnya pasar, atau malah nempel sama pasar. Belum tentu dia terbangun koneksinya kan pasar. Secara dia nggak tertarik sama pasar, nggak pernah ngeliatin pasar nih kayak apa, keluar masuk orang nggak diliatin, keluar masuk pedagang nggak diliatin, keluar masuk supplier nggak diliatin, keluar masuk barang nggak diliatin, atau ada yang liatin sesekali yang nggak jadi, belum ngeblend gitu loh. Nah, kalau koneksi dibangun, kemudian ngeblend nih, set gitu, antara kalian dengan pasar kebangun nih, zet. Nah, biasanya orang itu nanti jadi apa? Jadi preman pasar. Iya, bisa. Jadi pedagang pasar. Bisa. Jadi pemasoknya pasar. Bisa. Coba kalian lihat kesalahan para pelajar-pelajar SMA di urusan ini apa? Yang dia bangun koneksinya dengan soal-soal ujian. Salah. Kok ngebangun sama soal ujian? Enggak ke yang gedenya gitu, enggak ke big picture-nya gitu. Ya. Orang pengen pergi haji, ya. Pengen ke Mekah, Madinah, umroh. Tapi dia enggak ngebangun koneksinya. Ya, kecuali dia ada orang tua, yang lewat orang tua itulah yang memang dia yang membangun. Ya, anak-anaknya ngikut bisa, atau suaminya atau istrinya, dianya tidak.
tapi suaminya atau istrinya yang membangun, ya mungkin. Tapi secara hitung-hitungan energi, orang yang tidak ada koneksinya itu nggak akan kebangun. Nah sampai sini kenapa orang disuruh berselawat, menyebut Nabi terus menerus supaya terbangun koneksi dengan Nabi. Kenapa kita disuruh zikir terus menerus? Karena kita disuruh kemudian ngebangun koneksi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kalian nih pengen sepatu Nike, sepatu Adidas, atau sepatu yang terbaru yang ngetren hari-hari ini, apa kek yuk mereknya. Pakai sendal jepit aja kayak pakai sepatu Nike gitu loh. Loh ada Pak orang-orang seperti itu Ustaz. Ada anak-anak ayah yang pakai sepatu butut tapi seperti pakai sepatunya Michael Jordan. Sepatu butut tapi dia bisa terbang gitu rasanya gitu. Itu dia udah terbangun koneksinya tuh sampai dia tidak ada lagi dirinya, ya tidak ada lagi sepatunya, yang ada bahwa dirinya adalah Michael Jordan dan sepatunya adalah Nike. Yang begitu itu besok jadi atlet pebasket nasional. Ada aja. Hah? Messi kecil atau Ronaldo kecil pernah lari kan, bus gitu, kanan kiri, ngedribble bola segala macam, terus kemudian dia tendang sekuat tenaga, bang, gol, waktu kecil. Temennya bilang crazy, kenapa? Karena dia lari nggak ada bola. Tapi temennya itu nggak pernah jadi santrinya Yusuf Mansur. Kalau saja dia tahu bahwa itulah cara yang paling hebat diantaranya untuk menjadi akhirnya Ronaldo jadi seperti sekarang dan Messi jadi seperti sekarang, maka mereka pasti tidak akan ngeledekin Ronaldo, mereka pasti akan ikut turun bersama-sama. Tapi kan mereka enggak. Paham membangun koneksi itu seperti apa? Maka anak Ustadz Kun berapa tahun yang silam dia nonton tuh di lewat TV kan. Suatu waktu ayah temenin. Apa yang ayah bilang sama Kun? Kun, kamu jangan cuma nonton, kamu hadir di lapangan itu. Bisa Pak? Kenapa nggak bisa? Coba kamu lihat, kamu ada nggak di antara penonton itu? Itulah yang diajarkan ibunya Ustadz kepada Ustadz. Itulah yang diajarkan ibunya ayah kepada ayah. Udahlah, apa sih impian kalian semua? Satu aja nih, satu yang kalian tulis. Membangun koneksi dengan hajat dan impian kalian. Itu udah cukup, nggak perlu ada kedua, ketiga, keempat. Maka jadi orang itu harus ada passionnya, matanya harus hidup. Ketika berbicara tentang hajatnya, impiannya, harus hidup. Kalau nggak ada berarti Anda memang nggak punya impian. Terus kalau gitu pertanyaannya, Anda membangun koneksi sama apa? Itu. Kun, saya bilang, Bang Kun, ayo jangan cuma ngeliatin aja, kapan kamu nyampenya ke situ. Udah tanggung nonton kan? Kan orang harus sengaja nonton. Maksudnya gini loh. Kalau punya hajat dan impian, harus menyengaja melihat, mendengar, atau malah nginjek langsung. Yang berhubungan dengan hajat dan impiannya. Lah ini kan udah nonton bola, berarti kan sudah di sana toh, ya toh. Secara si Kun juga pengen jadi pemain bola. Harusnya si Kun punya pengetahuan ini. Kun jadi Ronaldo kecil.
dribbling bola kanan kiri, coba. Wih, kayak beneran bawa bola. Padahal kagak ada bolanya. Sampai di ujung, vung, tendang. Dan nggak ada gawangnya. Coba, tolol nggak? Blow on nggak itu? Gimana nggak dibilang tolol, nggak dibilang blow on, betul nggak? Wong nggak ada bolanya dan nggak ada bawangnya kok. Tapi memang masuk akal. Setiap dia melakukan itu kalau terus-terusan, kan kadang-kadang keberuntungan datang. Begitu dia lagi begitu, ada pelatih yang kemudian melihat, ya diangkat anak. Gitu loh. Ada orang yang tidak mau membangun koneksi itu. Ngapain dong bolanya nggak ada aja lu mah, gitu kan? Ya nggak jadi. Suara apa itu? Mesti sering lihat iPhone 11. Jadi handphonenya baru. Kayak transformer gitu. Mobilnya jelek, lewat mobil bagus, set jadi bagus. Ya begitu mah. Anda mau jadi siapa? Liatin terus yang Anda mau jadi itu. Habis itu udah tidak lagi ada Anda. Dia yang ada di diri Anda yang baru. Ayah hari ini kan hasil dari yang dulu kan. Ayah pengen banget jadi Zainuddin MZ dan pengen banget jadi Muammar. Belum lahir dia nih. Dulu ada kiai sangat besar namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ayah pengen jadi dia tuh. Dan ada qori besar yang sampai sekarang masih hidup, legend. 2020 masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Dan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Allah kemudian ampunin segala dosa-dosanya. Allah angkat derajat dia dalam kuburnya. Allah lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Berikut semua arwah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ayah pengen jadi Zainuddin MZ. Orang-orang ayah naik ke meja. Wow. Ayah apalin ceramahnya Kiai Zainuddin MZ. Namanya membangun koneksi kan. Bener-bener ceramah. Diapalin tuh ceramah Kiai Zainuddin MZ. Dan caranya samain. Sampai sekarang masih ingat. Betul bu. Gitu. Betul apa betul bu? Betul. Ibu-ibunya nggak ada. Wong saya cuma ngomong sendirian. Iya, saya waktu kecil ceramah di depan meja, di atas meja. Bayangkan, gitu. Pokoknya sama lah kayak Zainuddin. Zainuddin kan ngomong gitu. Bayangkan seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari, gitu kata beliau. Sekarang kita nih bapak-bapak, woi. Zaman dulu Zainuddin begitu tuh, apa? Woi. Coba bawa kelapa 3 biji, 4 biji, gendong terus. Ke WC gendong. Tidur gendong. Bisa tidak? Gitu. Jamaah jawab tuh di kaset. Tidak. Nah, ibu kita 9 bulan 10 hari kayak bawa kelapa berapa biji itu gitu. Belajar Muammar. Pengen jadi Muammar. Ngajinya sih jelek zaman dulu, namanya gue masih bocah. Tapi gayanya udah kayak Muammar. Oh, gini-gini. Pegang kuping doang. Padahal mah ngajinya begitu gitu. Tapi nggak penting memang. Yang penting itu memang membangun rasanya, membangun koneksinya. Ya, dan alhamdulillah adalah bau-baunya Zainuddin ya kan. Bau-baunya Muammar dapat. Dia bilang sama Kun, Bang Kun, ayo.
Begitu turun, nah bayangkan kamu ada di situ. Terus ayah bercanda sama Sikun. Ini belum mulai nih pertandingan bola, masih apa namanya, komentatornya ngomong disertai yang cuplikan-cuplikan. Saya bilang, Kun bangun. Gimana kalau Messi turun ke lapangan habis nyetak gol? Tahu kamu gayanya? Tahu Pak. Nah, kalau tahu kenapa nggak dicontohin? Kenapa nggak nyontohin? Ayo coba, Sikun waktu kecil kaget ya. Oh, gitu ya Pak. Kan saya ceritain. Gitu ya Pak. Iya. Bisa Pak. Dia keliling tuh. Di keliling rumah seperti Messi ngegolin tuh. Seperti Ronaldo yang Ronaldinho segala macam ya ngegolin. Muter. Terus saya suruh Sikun begini. Sambil menyerap energi seakan-akan Kun ya ada di tempat yang 10 dimensi. Kan 10 dimensi nih begitu masuk ke sini bukan masjid ini lagi gitu loh, tapi Masjidil Haram. Bisa nggak? Bisa. Tergantung seberapa gilanya Anda. Iya, kenapa sih ada seorang ibu yang menangis? Hah? Lagi masak nangis. Tiba-tiba dia merasa nggak di situ. Dia merasanya ada di Madinah. Itu yang membuat seorang ibu bisa menangis lagi masak nangis. Fakta dia di dapur, tapi imajinasi dia sudah tidak di dapur. Kun begini. Dia serap dia. Nyengir si Kun, nyengir. Kok nyengir? Iya, abang ngelihat semuanya berdiri, tepuk tangan buat abang. Oh, udah sukses jadi orang gila. Orang pakai motor di lampu merah, ada mobil Alphard sebelahnya, sang. Terbangun nggak koneksi? Belum tentu. Ada orang-orang yang cuek baik, cuek aja. Ya sudah, selamanya motor. Seperti sebagian ustadz-ustadz. Jadi kan kalau ustadz-ustadz sudah jauh melampaui dunia ya kan, mereka mikirnya surga, kuburan, ketenangan. Sebenarnya sih itu alasan ya. Karena nggak ada halangan kan. Nabi juga ada Nabi Sulaiman kan. Motor, mobil Alphard. Ini dia bangun koneksi ke mobil Alphard ini, set gitu. Setiap ada mobil mewah, mobil bagus, dia bikin koneksi set gitu. Sampai suatu ketika dia melihat gambar dirinya di situ. Jadi pada satu kali kan harus belajar kan, membangun koneksi itu kan belajar dong, belajar sampai kemudian becoming reality. Tapi it's not reality. Look like real gitu, tapi bukan real. Nah, sampai pada kesekian kali di lampu merah, begitu dia nengok, yang nyetir tuh dia. Dan di sebelahnya tuh bini orang tuh bini dia. Ini mikirnya mesti jorok ini. Maksudnya dia melihat, oh istrinya lah yang ada di sisi kiri, dia yang nyetir. Lalu anak-anak mereka, anak-anaknya dia, anak-anaknya si pengemudi asli, yang dia lihat adalah bukan anak-anak mereka, tapi anak-anaknya dia dan istri. Nah kalau udah begitu judulnya tuh, ini udah dekat. Udah dekat si pengemudi motor ini dikelaksonin sama yang belakang. Woi, ngelamun aja lu hijau gitu. Iya hijau gitu. Tapi beberapa meter dari lampu merah mulai air matanya mengalir. Ya Allah, angkat aku dari kesusahanku, angkat aku dari kemiskinanku. Berderai air matanya.
Sesuatu yang belum pernah dia dapatkan di waktu-waktu sebelumnya. Dan itu yang membuat arasnya Allah terbuka. Paham? Ustaz Harun, dulu saya waktu kecil dapat pelajaran seperti ini. Makasih Ustaz Harun dan kawan-kawan semua yang sudah ngejagain Darul Quran Karawang. Insya Allah nanti bukan cuma 3 kelas, tapi 3.000 kelas. Kalian lihat tuh nanti di sana, bodoh, ada masjid tuh punya pesantren gede banget, sampai ke gunung. Iya. Ngelihat kemana aja ada santri-santri Darul Quran. Jadi Ustaz Harun, izin Allah waktu kecil, ibu saya beli gambar Masjidil Haram sama tukang yang di jalanan itu, beli posternya. Terus sama ibu saya dikasih bingkai, atas, bawah, kanan, kiri dikasih bingkai. Nggak dikacain nih, cuma dibingkai aja. Kemudian ditempel di tembok. Saya diajak membantu beliau motong bingkainya pakai gergaji yang begitu tuh. Kan dulu ada gergaji kayu gitu kan, yang gerigi gini, yang kotak gitu. Nah Ustadz ngebantu ibu tuh pasang benangnya apa, jepit gitu. Kemudian digantung di tembok. Ayah Yusuf waktu kecil dipegang tangannya. Lihat gambar Mekah ini, lihat gambar Masjidil Haram ini. Ayah lihatin. Terus kata ibu almarhumah, ada nggak foto kamu di situ? Nggak ada. Sampai ada. Luar biasa. Luar biasa. Tentu saja sebagai pemula saya nggak mampu. Nggak ada lah. Emang nyatanya nggak ada. Nggak ada bu. Ayo latihan. Kamu harus bisa ngelihat foto kamu ada di situ. Kalau kamu bisa lihat foto kamu ada di situ, kamu nanti bisa pergi ke Mekah seperti ke depan pintu. Kapan aja kamu mau pergi bisa. Kalau sekarang udah begitu nih. Dikasihlah latihannya sama ibu. Di antara latihannya adalah benar-benar sering ngeliatin dan benar-benar sering ngebayangin. Jadi kayak tadi si pengemudi motor, kalau baru sekali dia nggak akan pindah ke situ. Ruhnya nggak akan pindah ke situ. Kalau baru sekali nggak mungkin. Tapi karena dia latihan terus, ngelihat mobil orang, dia seperti yang nyetir. Kalau ada orang nyuci mobil tetangganya, dia bilang saya nyetir saya yang nyuciin mas gitu. Pas nyuciin tuh seakan-akan mobil sendiri, dikasih duit nggak mau. Karena udah ngambil yang di dalam tadi gitu. Nggak nyambung anak-anak. Mikir dulu telat. Saya diajarin latihannya apa? Liatin. Belajar, liatin. Sampai itu ada. Terus baca sholawat setiap ngeliatin. Luar biasa. Perlu berbulan-bulan saya sampai kemudian ada di situ. Saya samina watona aja, jadi tidak ada effort banget gitu loh. Enggak gini loh. Gitu. Enggak sampai yang ada gitu. Gitu. Enggak. Jadi sekedar samina watona aja. Asal pergi ke sekolah, mampir liatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pergi gitu.
Pulang, mampir lagi, liatin lagi. Begitu saja. Ya karena itulah take month perlu waktu berbulan-bulan. Tapi kaget saya. Suatu ketika saya pulang dari sekolah, ada gambar saya. Lari tuh saya. Lapor ke orang tua. Izin Allah ada cerita. Ada tadi gambar Jaman. Nama asli ayah Jaman. Dipelok tuh sama ibu. Kamu jadi orang besar nanti. Saya termasuk produk seorang santri yang kalau ngelihat kiai ngajar, itu saya yang ngajar. Enggak semua santri begitu. Zaman saya mondok balai, mondok kemudian jadi santri khidmat zaman dulu, enggak semua. Tapi gitu tuh, setiap kali kiai ngajar itu kayak zret berubah gambarnya, jadi saya yang ngajar, asik. Gitu. Ya itu kan namanya tadi building connection kan, naik nih jadi koneksinya. Nah makanya di rumah nih ayah pasang foto siapa coba? Foto presiden semua negara. Ayah beli tuh bukunya, koleksi CD-nya. Nyempetin ngelihat ceramah-ceramah presiden presiden dari zaman ke zamannya. Amerika, PM-PM Australia, PM-PM Itali, sampai PM-PM Prancis. Ayah nggak ngerti, nggak penting, orang cuma mau ngeliat gambarnya. Bahasa Inggris paham, tapi yang Itali bagaimana caranya tuh? Ngomong apaan dia? Tapi nggak penting, yang ayah mau ambil apa? Ruhnya, nafasnya, energinya. Di rumah ayah punya gambar Presiden Soekarno makan es kelapa, minum es kelapa. Di sampingnya ada Presiden Soeharto, belum jadi presiden waktu itu. Enggak dibagi tuh Soeharto. Iya. Soekarno minum sendirian itu. Itu foto langka itu. Langka dan foto asli itu. Maksudnya lukisan asli dari foto. Waktu ayah perjalanan ke Jawa, ada seorang veteran tua ngasih itu. Nah itu ayah taruh di ruang tamu, setiap duduk ayah liatin tuh. Ya, kalau sampai kemudian gambar Soekarno berubah jadi gambar ayah, udah jadi presiden nih. Sampai sekarang belum ini. Berarti belum ada tanda-tanda ya. Tapi ya terus aja. Iya itu, gambar SBY, gambar Megawati, gambar Gus Dur. Ini lagi mesen nih, ayah lagi mesen lukisan dinding. Jadi gambar berbagai presiden dari berbagai zaman di berbagai belahan dunia dan presiden Republik Indonesia dari mulai zaman Soekarno. Waduh. Supaya apa? Makin kencang gitu. Nah, iya. Dulu Kawirda ayah beliin bola dunia. Ya. Kalau sekarang udah gampang lah. Pinjem punya ustadz kalian gitu kan, tinggal buka Google aja. Waktu Wirda kelas 4, 5 SD itu ayah beliin bola dunia. Terus ayah bilang sama Wirda, "Wir, kamu pelok tuh." "Dipelok, Pak." "Iya, kamu pelok gini." Jadi bola dunia dipelok sama dia. "Kamu merem, Kawir, merem." Latihan kamu memeluk dunia. Gitu. Terus ayah suruh berdiri. Jadi kita pasang foto-foto izin Allah, foto-foto bandara demi bandara. Jadi ambil gambar, terus samain gitu loh, digambar, terus berdiri, berpose, terus difoto. Nah hanya beberapa tahun setelahnya Wirda berdiri percis di foto yang diambil dari gambar itu di tempat yang bukan foto. Iya, di Abu Dhabi apa di Dubai gitu.
Itu. Makanya kan ayah suka bilang kan, siapa yang pengen mobil? Sedangkan dia tidak punya kemampuan beli mobil. Nggak ada urusan sama duit. Urusannya adalah ada nggak koneksinya, ada nggak hubungannya, ada nggak kemudian sambungannya. Dan memang penyambung yang paling hebat, konektor yang paling bagus, ya sholawat. Sedekah, doa, udah itu paling top. Ayah bilang, pengen mobil pak, pengen mobil bu, gitu sama jamaah, gampang. Nggak ada urusan sama duit. Ibu bapak berdiri aja di pinggir jalan, di pinggir jalan raya, tengah hari, dan setiap ada mobil yang ibu pengenin, bapak pengenin, berselawat kepada Rasulullah. Tujuh hari ibu bapak berdiri di pinggir jalan, tengah hari nyolawatin mobil impian ibu bapak. 7 hari, insya Allah ibu bapak bakal hitam. Kepanasan Ustaz, siang-siang. Bakal kejadian itu, betul itu. Masuk showroom, liatin. Nanti kalau ditanya, ada yang bisa saya bantu? Oh nggak ada. Ibu mau beli mobil yang mana? Yang mana aja lah. Duitnya berapa biar saya bantu sesuaikan? Belum ada duitnya. Nah, kalau belum ada, ibu ngapain kemarin? Mau nyalawatin mobil. Nyalawatin mobil. Iya kata si Mangsur. Gitu kata si Mangsur. Pokoknya datang aja ke showroom, sholawatin aja mobil yang di showroom. Doa aja, ntar juga dapat. Diketawain sama orang di showroom. Tapi sambil diketawain, sambil diledekin. Diledekin tuh begini, biarin. Antepin aja. Pengen tahu bisa apa enggak, kejadian apa enggak, beneran apa enggak. Ya bercanda dia. Yang beginian candain. Nah si ibu ini geblek lagi, datang terus. Begitu muncul si ibu, teman-temannya bilang nih, tuh, customer ente tuh, gitu. Kena dah, orang yang itu kena dah, gitu. Dan si ibu ini percis ngelakuin yang dilakuin sama ibu saya. Ibu saya adalah orang gila pertama yang saya kenal di urusan beginian. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa sallam. Saya pernah bilang sama ibu, Bu, mau beli toko. Di mana tokonya? Kirain mah mau dibeliin itu, nggak tahu mau didoain. Orang payah akan mengatakan seperti itu. Dan saya adalah orang payah zaman dulunya. Padahal yang paling hebat memang didoain. Kenapa? Karena kalau dikasih duit belum tentu kebeli itu. Kebeli juga belum tentu kepake. Betul tidak? Jadi saya termasuk orang payah saat itu. Jadi yang ibu saya lakukan adalah membangun koneksi itu. Ketika beliau nanya, di mana? Ayo, unjukin ibu. Bukan main dah. Saya pergi tuh ke toko yang mudah-mudahan bisa dibeli sama ibu saya. Sampai depan toko, orang-orang dikumpulin. Pak, sini pak, sini pak, sini pak. Dikumpulin. Yang dagang semua dikumpulin. Pak, doain ya anak Umi Om pengen beli toko ini. Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Gitu.
Itu saya tuh malu minta ampun tuh. Ya Allah si ibu gitu. Angkat tangannya gitu. Terus semua pada angkat tangan. Amin, amin. Ya Allah, nih anak Umi pengen beli toko yang ini toko bukan tokonya dia, bukan toko yang punya juga tapi tokomu ya Allah. Ya Allah kasih toko ini kepada anak Umi gak usah pakai duit. Amin. Yang lain ngedenger doa zaman dulu sebelum saya rajin dengan izin Allah mendakwahkan ini, itu doa aneh. Tapi kalau hari ini doa itu biasa. Zaman dulu mah aneh. Percaya mohon saya, kalau hari ini mah orang gak bakal ketawa. Tapi zaman dulu itu semua pada ketawa. Mungkin kata orang-orang gini, mana bisa gitu. Nah ini si ibu-ibu ini datang ke showroom. Teman-teman yang pada kerja di showroom bilang, tuh, customer ente datang. Assalamualaikum gitu. Terus rame-rame pada ngomong, langsung aja Bu, langsung gitu. Maksudnya langsung nyelawatin sana, langsung. 8 bulan anak-anak ayah yang dirahmati Allah. Ibu ini keluar masuk showroom, berdoa, bersalawat dan diketawain. Seperti Muhammad sallallahu alaihi diketawain oleh Quraisy. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Yang bener lah Muhammad bakal menaklukkan Makkah. Serius, dia itu yang terusir dari Makkah. Gitu kata mereka. Diketawain Muhammad. Kerjaan Muhammad sallallahu alaihi dan para sahabatnya apa? Ngadu sama Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ngadu doang. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ternyata nggak jauh dari sejak Muhammad bilang aku akan kembali. Woi, setelah yang satu ini. Iklan itu mah. MNC itu mah. Bismillah. 8 bulan bos beli mobil Kijang, kalau nabung gak cukup. Bulan ke-8 balik nih si ibu. Biasanya langsung. Kali itu dia ke meja customer. Saya mau bayar. Wih, ngomong orang. Hah? Nggak nyalawatin? Nggak muter-muter mobil gitu? Nggak doa gitu? Nggak, ini udah mau bayar. Bayar. Keluarin lu plastik. Dem. Cash. 200 sekian puluh juta. Hitung. Tak. Bu, ini harganya lebih. Udah. Ini buat kamu. Kamu kan 8 bulan ini ngaminin doa ibu terus. Yang lain yang dibagi. Nggak ngaminin doa ibu. Bener Ustaz. 8 bulan dapat. Rupanya Allah bikin tikungan tuh. Dia memang gak bisa nyari duit. Dan gak punya duit. Dan yang diinginkan sama si ibu ini. Buat sebagian saja sulit. Spesifik banget pengennya. Pengen mobil Kijang warna putih. Udah itu doang. Keren. Keren banget. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala.
Di bulan keempat ibunya berdoa, anaknya kemudian kerja di Uni Emirat Arab. Itu wasilahnya. Gajinya 1 bulan itu kurang lebih 80 juta. Iya bener lah. Sekian bulan kerja gitu ya. Ditambah bonus dan yang lain-lainnya. Iya bener ada. Bom ini. Bener ada. Masya Allah. Allahumma sholli ala. Apa kata anaknya? Saya tahu emak pengen beli mobil. Ya sudah, ini semua duit emak. Saya kirimin ke emak semua. Beli mobil cash. Allah. Nah, tugas kalian semua nanti diterjemahkan sama para ustadz. Ya, bagaimana kalian membangun koneksi dengan tanah-tanah kosong di sekitar pesantren ini. Ya, jadi kalau kalian ngelihat nih, siapa nama kamu? Syahdan. Kamu sering disebut, ini orangnya. Syahdan suatu ketika. Syahdan, nanti kalau kamu ngelihat di situ jangan tanah kosong. Yang kamu lihat adalah asrama dengan nama kamu, asrama Syahdan. Itu. Siapa namanya? Acin, kalau kamu nanti lihat tanah kosong, jangan lihat tanah kosong. Usahakan kamu terbangun koneksi dengan tanah kosong. Kamu lihat di situ ada dapur. Namanya dapur Acin. Nanti ngantri gitu kan, ribuan santri ngantri makan di dapur Acin. Dapur bukan sembarang dapur, tapi dapur yang gedenya 1 lapangan bola. Siapa nama kamu? Zakir. Ketika kamu nanti datang lagi ke petakan yang tanggung jawab kamu nanti bagi-bagi zona saat. Zakir bilang, nanti di sini ada lapangan bola dengan nama Zakir. Stadion bola Zakir. Dedicated buat Darul Quran. Mungkin, kenapa enggak? Karena enggak pernah bohong. Tidak tereksekusi hari ini, tapi akan tereksekusi nanti di lain waktu. Udah masuk waktu asar. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Ya, materi ini nanti dikembangkan ya. Materi ini nanti dikembangkan. Keurusan kalian nanti pengen nikah juga sama siapa nikahnya, langsung sholawatin. Bangun. Gitu. Ya. Kamu nanti nih mau ke Turki kan? Mau ke Mesir kan? Jangan cuman kuliah. Cari cewek sono. Iya dong, cari cewek-cewek Mesir. Jangan 1 malah carinya, 10 cewek Mesir. Jadiin pelayan restoran. Ini mikir udah kawin aja. Jadiin pelayan restoran. Kenapa kalian harus bikin restoran Indonesia di Mesir? Kalian nanti ke Inggris, cari cowok-cewek Inggris, cari. Jadiin pembantu. Bule sini loh. Sepatu gua nih kotor, bersihin. Hidup Indonesia. Ayo dibangun ya. Bangun. Ya. Siapa yang pengen keluar negeri? Siapa? Masya Allah. Harun masih pengen keluar negeri. Kemana ente? Ada belum keturutan gitu. Oh, ke Eropa gitu. Ke Eropa. Ya udah ke Eropa tuh paling gampang. Ya. Ada apa di Paris, Prancis? Eiffel gitu. Menara Eiffel. Iya. Oke. Di sini. Sini biasa. Nah, sallu ala Nabi. DP handphonenya Menara Eiffel. Gini caranya Ustadz Harun. Ente pergi ke menara listrik itu loh. Ya, gardu listrik ya. Ente liatin
gitu kalau listrik. Kalau dia berubah jadi menara Eiffel, ente pergi. Betul nggak? Kalau gardu itu nggak berubah, belum bisa. Tapi sampai gardu itu berubah, waduh, apalagi kalau ente mau pegang, nyetrum dah. Insya Allah. Iya gitu. Dulu pun dengan Kiai sempat lihat di YouTube-nya Kiai waktu saya masih belum gabung gitu. Oh, gimana ceritanya? Saya selawatin terus memang. Kemudian ketika saya pertama main ke Darul Quran, saya mimpi dengan Kiai. Allah, mimpi dengan saya. Mimpi ketemu Kiai. Masya Allahu Akbar. Dan kasih doa saat itu. Ta'alanya futuhal arifina bi hikmatika wa syara'alai rahmatika wa dzikna manisana yang terjadi bil karam. Allahumma shalli wa sallim baraka. Sebelum gabung Darul Quran. Betul, Kiai. Allah. Ya kira-kira begitu. Sempat juga jadi langsung saya mempraktekkan apa yang waktu itu di YouTube diajarkan sedekah gitu. Ilmu ini bukan ilmu baru, lama dulu pun pesantren kami sudah hafal hadis-hadisnya dan dalil-dalilnya. Tapi saat saya mendengar ceramah kayak pinter banget nih, saat itu saya sedekahkan langsung, subhanallah, dalam tempo 2 hari langsung dikali 10 kali lipat. Tepuk tangan buat Ustaz Harun. Gubernur Jawa Barat. Insya Allah. Sering-sering ngeliatin foto Ridwan Kamil aja. Presidennya Yahya. Iya. Jadi. Insya Allah. Udah anak ayah semua jadi menteri lah. Menteri apa kayak kita adain dah. Ya, kalian harus jadi ulama besar. Nah, supaya jadi ulama besar gimana? Bangun koneksi dong. Pelajari kitabnya, pelajari biografinya. Itu. Ya. Nah, itulah. Bangun koneksi ya dengan apa yang dihajatin dan diimpiin tuh menjadi materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Semoga Allah ridho dengan segala ikhtiar kita semua. Ya, mulai hari ini menjadi tugas buat kalian ya. Jadi bisa jadi juga 200 orang lari sambil sholawat tapi tidak bertenaga, bisa juga. Bisa juga. Bisa nggak begitu? Ada nggak sih orang doa nggak bertenaga, nggak punya cahaya? Ada nggak? Ada, banyak. Ding. Ntar gue lagi doa. Makanya perlu yang khusus Ustaz. Duduk set itu. Ini ada berapa petak sih? Tak bagi sang. Apa yang kamu lihat di petak itu? Apa yang kamu lihat di petak itu? Apa yang kamu lihat di petak itu? Gitu. Hah? Duduk berbaris pinggir jalan semua ngelihat sampai ke ujung gunung. Coba kalau nggak jadi itu. Bismillah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa walidihim wa azwajihim wa alihim wa dhurriyyatihim wa ashabihim wa ummatihim ajma'in wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa jami'i a'immati ru'asa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah,
Mudah-mudahan engkau bangunin koneksi yang lebih lagi kepada Rasulmu, pada Nabimu ya Allah. Izinkan kami belajar sirah Nabimu, makin kenal dengan Nabi, supaya makin kebangun kemudian kedekatan dengan Nabi. Izinkan kami mau melaksanakan amalan ini, amalan itu, sehingga benar-benar energi yang terbangun makin kuat betul ya Allah. Lalu kemudian akhirnya kami bisa bertemu dengan Nabi. Ya Allah, izinkan kami juga mempelajari tentang dirimu, mempelajari al-asma'ul husnamu, mempelajari tentang ayat-ayatmu. Lalu kemudian kau izinkan kami nanti bertemu denganmu ya Allah. Itulah koneksi tertinggi, termulia, terhebat, teragung yang kami inginkan. Bukan sekedar terkoneksi dengan dunia ini ya Allah. Apabila kami berusaha membangun koneksi dengan dunia yang kami tempati ini ya Allah, karena ini juga semua adalah milikmu, dan kau menyuruh kami menggenggamnya, mencarinya, memilikinya, menguasainya, menikmatinya, sambil kemudian berbagi kepada yang lain ya Allah. Ya Allah, jika koneksi kepada duniamu dari apa yang kami hajatkan dan kami impikan, kami usahakan ya Allah, maka lebihkanlah lagi koneksi yang terbangun dengan akhirat kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.